Oke sahabat desa, kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi SDGs Desa versi 1.3. Kita akan melihat menu di aplikasi ini. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dalam melakukan pendataan SDGs Desa tahun 2021 yang jadwalnya dimulai 1 Maret 2021 sampai 31 Mei 2021. Sebelum kita melakukan antrian atau pendataan dengan aplikasi ini, kita perlu mengetahui menu-menu yang ada di aplikasi ini sehingga pendataan nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, survei desa. Kemudian survei RT, kemudian survei keluarga, dan survei individu. Jika 4 itu sudah terisi, maka hasil survei akan bisa dilihat dari aplikasi ini. Yang pertama, survei desa. Nah, survei desa di sini berisi terkait dengan lokasi, ada kolom untuk foto balai desa, kemudian antrian email desa, web desa, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Juga di status pemerintahan kita bisa lihat apakah bentuknya desa, kampung, nagari, atau kampung. Kalau di Jawa Timur semuanya desa. Kemudian SK pendirian, kalau memang ada ya ditulis iya, kalau tidak ya ditulis tidak atau dipilih tidak. Selanjutnya di pemerintahan desa. Pemerintahan desa, nah ini bisa dipilih, ini ada kepala desa, jabatannya apa, kepala desa namanya siapa, dan ini bisa dipilih dari struktur kepengurusan atau pemerintahan desa. Selanjutnya musyawarah desa, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa dalam rangka musyawarah desa dilaksanakan bulan apa, siapa yang mengikuti, dokumennya, musyawarah ada atau tidak, terus unsurnya siapa saja, ini bisa dipilih sini. Regulasi terkait dengan RPJM desa. Kemudian entry regulasi, jadi regulasi yang ada di desa itu apa saja. Ini beberapa contoh peraturan. Kemudian jenis peraturannya, apakah peraturan desa, apakah peraturan kepala desa, dan SK kepala desa. Semuanya itu kalau memang ada ya ditulis ada, kalau memang enggak ya ditulis tidak. Selanjutnya pada wilayah APBD, APBD desa, ini menggambarkan terkait dengan pendapatan tahun sebelumnya dan belanja tahun sebelumnya. Jadi kalau hari ini tahun 2021, maka yang dientry di sini adalah APBD 2020. Selanjutnya aset desa. Kalau memang, nah ini aset desa bisa dientry. Desa itu punya BUMDes atau tidak, tanah kas desa itu punya atau tidak, bangunan milik desa, pasar desa, dan lain sebagainya. Seperti ini silakan dipilih nanti. Ada volume dan lain sebagainya. Kemudian layanan. Layanan yang digunakan komputer, pasti ada internet, kecepatan akses, dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama. Jika desa pernah melakukan kerjasama, maka ini bisa di entry. Nah, dengan siapa? Ya tergantung dari kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh desa. Selanjutnya lembaga kemasyarakatan. Ini juga di entry. Nah, nanti masing-masing desa
atau ngentri setiap desa itu kita perlu sebelumnya ya. Ini setting dulu. Nah, nanti akan secara otomatis memilih. Misalkan ini di wilayah Sambeng, maka akan otomatis dengan sendiri. Nah, wilayah Sambeng. Nah, nanti ini dipilih desa apa saja itu dari 22 desa. Kemudian setelah dipilih maka disimpan, setting, kembali ke isian. Kemudian BUM desa. Nah, ini terkait dengan profil BUMDes. Jika masing-masing desa itu ada BUMDesnya, maka wajib mengisi data ini. Karena ini nanti akan menjadi SID desa ini. Jadi mulai profilnya BUMDesnya, modal awal, kemudian keuntungan, siapa kepengurusannya. Selanjutnya unit usaha BUMDes. Kalau memang BUMDes itu memiliki unit usaha, di entry di sini. Infrastruktur. Jadi di sini juga menggambarkan terkait dengan infrastruktur. Jadi ini nanti diisi sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Kemudian setelah semuanya entry disimpan dan diupload. Kita kembali ke survei RT. Nah, ini untuk survei RT hampir sama ya dengan tadi, hanya saja ini ruang lingkup RT. Settingnya juga bisa disetting sebelumnya sesuai dengan wilayah kerja. Secara otomatis nanti memilih sendiri nanti nomor RT berapa ya diisilah. Nanti kita kembali ke isian. Ini terkait dengan kondisi geografisnya dan topografinya. Selanjutnya di kepengurusan, ini berkaitan dengan kepengurusan RT dan lembaga ekonomi. Selanjutnya ini pendataan, apakah kemudian di desa tersebut ada perusahaan yang sebagai agen TKI, terus kemudian industri kecil, LPG, keberadaan koperasi, semuanya didata di sini. Nah, ini industri kecil, menengah, rumah tangga juga di entry di sini. Nah, pilihannya banyak ini. Karena fungsinya nanti adalah mendeskripsikan kondisi real di masing-masing desa. Dan ini adalah pendataan di masing-masing RT. Selanjutnya sarana ekonomi. Sarana ekonomi jenis industri. Nah, ini dipilih yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sarana ekonomi sudah, kemudian fasilitas ekonomi. Apakah di RT tersebut ada kegiatan kredit usaha rakyat? Ditulis kalau ada ya ada, masyarakatnya itu. Kemudian infrastruktur, jadi keberadaan infrastruktur yang ada di desa. Ini kalaupun ada jalan aspal, panjangnya berapa? Ada penerangan jalan, solar cell dan lain sebagainya. Ini semuanya di entry. Kemudian lingkungan, lahan sawah irigasi. Nah, ini diisi semua. Bencana ada pilihan, kekeringan, kebakaran hutan, tsunami, dipilih sesuai yang pernah terjadi. Mitigasi bencana ada atau tidak. Kemudian ini merupakan langkah untuk antisipasi bencana. Kalau memang ada ya ditulis.
sarana pendidikan. Jadi, apakah di lokasi tersebut mulai TK atau RA, SD, SMP, SMA ada, semuanya di entry sesuai dengan ketersediaan atau keberadaan dari lembaga pendidikan yang ada. Kesehatan. Wah, ini juga menggambarkan terkait dengan kondisi terkait ketersediaan sarana kesehatan yang ada di desa, mulai dari rumah sakit apakah ada, Polindes, Poskesdes, dan lain sebagainya. Kejadian luar biasa. Nah, ini karena ini bisa diisi karena terjadi COVID, malaria, atau kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di desa tersebut atau di RT, di tingkatan RT. Ini masuk di survei tingkatan RT. Kemudian ini pendataan terkait dengan agama dan sosial budaya. Berapa jumlah warga di tingkat RT itu, ini nanti itu jumlahnya yang menerima jaminan sosial ketenagakerjaan dan sosial itu berapa, jumlah masjidnya, selanjutnya lembaga keagamaan sudah sama, lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Keamanan, nah ini pilihannya sudah jelas. Tindak kejahatan, ini menggambarkan terkait dengan intensitas atau adanya tindak kejahatan di wilayah RT tersebut atau desa tersebut. Terus kegiatan warga berapa kali, apakah sistem ronda itu ada, itu tulis dan lain sebagainya itu ada. Kita kemudian kembali ke survei keluarga. Ini survei ke keluarga sama lokasi pemukiman. Ini basicnya adalah ini tingkatan setiap kepala keluarga nanti di data ini. Akses pendidikan, jarak rumah ke SMA, ke SMP, ke TK berapa, nanti bisa ditafsir atau dihitung. Kondisinya, jalannya bagaimana, karena ini yang kemudian akan menjadi penentu bagaimana desa akan melakukan peningkatan akses pendidikan. Selanjutnya akses kesehatan, ini juga hampir sama. Akses tenaga kesehatan, keberadaan fasilitas kesehatan, baik itu dokter atau tenaga medis yang lain. Akses sarana prasarana, ini juga. Kemudian lain-lain, ini berapa, ini bisa diisi dari survei keluarga kemudian ke survei individu. Survei individu menunya hampir seperti ini, sama ke personal dari anggota keluarga di data sebagai apa, kemudian ini sumber penghasilannya bisa digambarkan, kesehatannya apakah pernah mengalami sakit dan kontrol ke rumah sakit, apakah penerima BPJS dan lain sebagainya, disabilitas, pendidikan,
Sudah. Jadi itu sekilas terkait dengan menu dari aplikasi ini. Semoga bisa memberi gambaran bagi tim Pokja pendataan desa, pendataan SDGs desa. Salam berdesa.